Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu azza wa jalla fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut aw ama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih mengizinkan kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali meneruskan pengajian kita secara virtual. Yang mana pengajian ini kita buat agar kita dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan ini akan terus ada walaupun kami atau kita sudah tiada lagi. Ya, kebaikan ini akan senantiasa ada meskipun kita sudah tiada, sehingga akan menjadi satu amal jariah untuk kita, ya, kelak di yaumil hisab atau di yaumil qiyamah nanti, ya. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, tak lupa juga kita haturkan sholawat, kita berkirim salam kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya, ya, hingga akhir zaman. Ya. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Pada hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Mau'izul Usfuriyah, hadis yang kelima. Ya, udah hadis yang kelima kita nggak terasa. Ya, nanti tahu-tahu sudah hatam lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bahwasannya ia telah mengatakan, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, allimni amalan, ajarkanlah kepadaku satu amalan, yuqarribuni ilal jannah, yang akan mendekatkanku kepada surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan, kalau kau berbuat keburukan maka ikutkanlah dengan kebaikan. Qala qultu, Abi Dzar bertanya lagi,
aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Apakah termasuk kebaikan-kebaikan ucapan la ilaha illallah? Qala, Nabi SAW bersabda, na'am, benar. Hiya ahsanul hasanat. Kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baiknya kebaikan. Jadi di sini hadirin saudara-saudaraku, kita tadi mendengarkan ya dialog antara sahabat Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu dan Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan yang mana amalan ini dapat mendekatkan diri kita ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Sungguh perkara akhirat ini adalah perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat suci, maksum dari dosa, paling tampan, paling bersih, paling wangi, paling pemberani, paling gagah, paling kuat, paling semuanya, paling dermawan, paling adil, paling semua Nabi Muhammad SAW. Ini diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, mendakwai manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya perkara agama sampai-sampai orang yang paling tadi ya, mengorbankan hartanya, dirinya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti agama ini paling penting dalam kehidupan kita. Ya. Dari sini kita bisa lihat betapa keinginan sahabat-sahabat Nabi, kesemangatan sahabat-sahabat Nabi untuk mendapatkan satu kebaikan. Ya. Yang mana kebaikan tersebut dapat memasukkan mereka ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari api neraka. Ya. Ini adalah keinginan, ya, yang mana keinginan tersebut muncul dari dalam hati para sahabat. Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah itu adalah sebaik-baik amalan. Maka pada hari ini kita hendaklah lisan kita memperbanyak mengucap la ilaha illallah. Ya, berhentilah lisan kita mengatakan yang buruk-buruk, ya, menggibah, mencela, ya, mengumpat, mengadu domba, mencaci, ya, memaki dan sebagainya. Ya, lisan kita ini suka berdusta. Maka kita meminta tolong kepada Allah agar kita diberi taufik dan hidayah serta diberi kekuatan untuk dapat mentaati Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kami akan sedikit mengisahkan tentang sebuah cerita yang sudah dituliskan oleh pengarang kitab ini, yang mana kisah ini terjadi di Mekah Al-Mukarramah. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ya, dikisahkan satu kisah oleh pengarang. Ada satu laki-laki ya, yang sedang wukuf ya, di Arafah, ya, yang mana ada 7 batu di tangannya. Ada 7 batu di tangannya. Ya, lalu dia ambil batu tersebut, didekatkannya ke mulutnya. Dia ucapkan apa? Saksikanlah dariku, ya, di sisi Tuhanku bahwasannya asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dia mengucapkan kepada batu tersebut. Setelah beberapa saat laki-laki itu tertidur di atas sebagaimana orang biasanya bermimpi. Dia melihat di dalam tidurnya itu seakan-akan telah terjadi hari kiamat dan ia telah dihisab. Setelah dihisab dia wajib masuk ke dalam neraka.
dia ditangkap oleh malaikat, ya. Terus dia digiring oleh malaikat mau dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dia digiring ke neraka, ketika dia digiring ke pintu neraka, ya, tiba-tiba batu-batu yang 7 tadi berkumpul, ya, berkumpul di depan pintu neraka, sehingga menghalangi untuk masuk ke dalam neraka. Ya, lalu malaikat mengumpulkan batu-batu tersebut, ya. Dan ternyata malaikat ini hendak mengangkatnya. Rupanya malaikat ini nggak mampu, nggak kuat untuk mengangkat batu itu. Lalu digiring lagi nih laki-laki tadi, dibawa lagi ke mana? Ke pintu yang satu. Ada lagi batu-batu itu menutupi pintu neraka. Sampai 7 pintu neraka itu ditutupi oleh batu-batu tersebut. Ya. Neraka Jahim, neraka Sakor, ya, neraka Jahanam, neraka apa? Ada 7 pokoknya neraka. Pintunya itu 7, ya. Sampai setelah dari 7 tadi, ya, akhirnya orang tersebut dibawa ke bawah arasy. Dibawa ke bawah arasy dan para malaikat menyeru Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana anta ta'lamu bi amri abdika." Ya Allah, Tuhan kami, sungguh Engkau lebih mengetahui dari kami tentang urusan hamba-Mu ini. Ya. Kami ya Allah tidak menemukan jalan untuk menuju ke neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, batu-batu itu telah mempersaksikan, ya, kesaksianmu bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu batu-batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu. Lantas bagaimana aku bisa menyia-nyiakan hakmu, sedangkan aku adalah zat yang maha menyaksikan persaksianmu. Dengan persaksian itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat memasukkan seorang laki-laki tadi ke dalam surga. Maka Allah Ta'ala berfirman, masukkanlah dia ke dalam surga. Ya. Ketika telah dekat di pintu surga, ya, ternyata pintu surga masih terkunci. Lalu datanglah miftah atau kuncinya. Apa kunci surga? Kunci surga adalah la ilaha illallah. Ya. Wa fatahat al abwab, dan terbukalah al abwabu, pintu semuanya. Ya. Fadakhala rajul, lalu masuklah laki-laki itu ke dalam pintu surga. Di sini saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, kita dapat melihat bahwasannya betapa tingginya derajat kalimat la ilaha illallah. Ya, begitu juga ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Zahid Sayyidil Mufti rahmatullah alaih. Ya. Beliau mengatakan bahwasannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam telah bermunajat kepada Allah. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, mengapa Engkau menciptakan surga dan neraka, lalu Engkau memasukkan orang-orang ke dalam neraka?" Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk berdiri dan menanam gandum. Ya. Menanam gandum, atau di sini ya, kalau di sini zar itu ya sejenis tanaman gandum, padi seperti itu. Lalu Nabi Musa menanamnya, menyiramnya, ya, sampai dengan memanen hasil, ya, dari tanaman Nabi Musa tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apa yang kau lakukan dengan tanaman-tanamanmu itu?" Nabi Musa menjawab, "Sungguh aku telah membuang, ya, yang tidak ada isinya, dan aku membakarnya." Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, sungguh aku memasukkan orang-orang ke dalam neraka yang mana dalam dirinya tidak ada kebaikan." Maka Nabi Musa mengatakan, "Apa kebaikan itu ya Allah?"
kebaikan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan aku memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang sombong dari mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah begitu tinggi, saudara-saudaraku. Ya, tapi banyak orang sekarang ini di akhir zaman ini banyak orang meremehkan la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah adalah kunci surga. Kalau orang mengetahui bahwasanya la ilaha illallah ini kunci surga, ya pasti dan pasti ya kan, dia akan meminta kunci tersebut, yaitu atau mengucapkan la ilaha illallah. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwasannya apabila kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperbanyak mengucap la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, pasti dia masuk ke dalam surga. Pasti. Ya. Kenapa pasti? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan menggunakan fi'il madhi. Ya, ini adalah litahaqquqil wujud, sebuah kepastian, untuk sebuah kepastian bahwasanya orang yang mengucap la ilaha illallah pasti dan pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, pada hari ini kita lihat ya, banyak orang-orang yang sembarangan kalau ngomong. Ya, seperti contohnya Buya Syakur. Ya. Kalau saudara-saudara melihat di channel-channel YouTube Buya Syakur itu, ketika dia diundang di Mabes Polri ya, mengisi tentang modernisasi agama. Di situ saudara-saudara bisa lihat bagaimana orang-orang meremehkan la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah ini adalah kunci surga. Dan dia sendiri yang ceramah nggak yakin dengan la ilaha illallah itu. Maka orang-orang seperti itu dipertanyakan, ya agama apa gitu ya. Kalau dengan la ilaha illallah sendiri aja udah nggak percaya. Kenapa? Karena la ilaha illallah adalah fondasi agama. Orang mau masuk agama Islam, dia harus mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau orang-orang seperti ini, nah, maka kita jangan dengarkan orang-orang kayak gini. Ya, kita banyak-banyak istighfar kalau melihat orang-orang seperti itu. Dan kita hendaknya segera mendekatkan diri kepada alim ulama yang rasyid, alim ulama yang lurus ya. Sehingga kita mendapat bimbingan rohani dan mendapat petunjuk ya, agar kita yang tidak tersesat daripada ulama-ulama daripada ulama-ulama di akhir zaman, yang mana ulama-ulama tersebut banyak menyesatkan umat. Mungkin sedikit dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.